ada guru-guru yang secara nyata hari ini dia diangkat oleh gereja, dia diangkat oleh yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga tertentu yang hanya lulusan SMP saja, walaupun dia tidak punya sertifikasi Bapak, tapi hari ini dia sudah hidup, kalau dia sudah mengajar 5 tahun, dia sudah menghasilkan 5 angkatan. Dan hari ini secara real terjadi di Papua. Bapak Ketua Panja, seluruh anggota Panja Komisi 10, Panja tentang PGTKH, ASN, Bapak Gubernur, dan para gubernur lain yang hadir, dan semua peserta yang mengikuti lewat Zoom. Pertama mohon maaf, Pak Gubernur kami sedang sakit, kemudian Pak Wagub ada kegiatan dan menyuruh saya untuk hadir di saat ini. Kami mungkin dua hal Pak. Pertama, semua file yang diminta oleh Panja kami sudah siapkan dalam bentuk fisik tapi juga bentuk file. 3 karton kami bawa. Yang kedua, ada 8 pertanyaan yang diberikan kepada kami. Jawabannya juga sudah ada mungkin di Bapak Pimpinan. Tetapi izinkan saya setelah membaca jawaban ini, mungkin 1-2 hal saja kami menyampaikan tentang pendidikan secara umum di Papua. Karena itu saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama tentang skema pengangkatan guru GTK dan honor. Kami di Papua itu ada 2 undang-undang yang kami gunakan. Pertama itu adalah Undang-Undang 23 tahun 2014. Dan undang-undang ini menyampaikan bahwa SMA, SMK, SLB itu di bawah tanggung jawab provinsi. Tetapi ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2021 yang bilang bahwa seluruh pendidikan itu kendalinya harus ada di provinsi. Sehingga ini kadang-kadang kita berbenturan dengan 2 undang-undang ini. Itu yang pertama. Tetapi tetap proses tentang pengangkatan dan skema guru honor ini tetap kita jalankan. Sejak bulan Februari tahun 2019, saya pikir kita sudah mulai melakukan itu. Data Dapodik kami juga sudah ada, dan semua yang kita usulkan itu semua ada dalam Dapodik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kebijakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengangkatan guru menjadi ASN. Saya pikir karena tahun 2018 itu setelah provinsi mengambil alih SMA dan SMK saja, maka proses pelimpahan dari kabupaten kota itu sampai hari ini belum selesai, sampai dan hari ini. Apalagi tahun lalu COVID membuat sehingga kita sama sekali betul-betul susah untuk melaksanakan kegiatan penyerahan P3D ini, begitu. Yang ketiga, apakah tata kelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah efektif? Ya, saya kalau mau sampaikan bahwa memang selama ini berjalan belum efektif dengan terbenturnya 2 undang-undang ini. Kita memakai 2 undang-undang. Saya kasih contoh, pusat menginginkan untuk semua guru itu harus bersertifikasi. Tetapi Otonomi Khusus Papua bilang, semua guru yang hari ini nyata sedang mengajar di lapangan, dia sebenarnya dapat diberikan sertifikasi. Seperti itu. Ini hal-hal yang membuat sehingga kita sedikit berbenturan, tetapi koordinasi saya pikir tetap jalan. Yang keempat, standar kompetensi. Saya pikir ini hal yang terjadi di mana-mana dan ini kami tidak rubah. Tetap standar ini kita pakai. Standar yang dipakai kami pakai juga di daerah. Harus memiliki kualitas S1, kemudian punya NUPTK. Tetapi pengecualiannya itu ketika ada guru-guru yang secara nyata hari ini dia diangkat oleh gereja, dia diangkat oleh yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga tertentu yang hanya lulusan SMP saja, walaupun dia tidak punya sertifikasi Bapak, tapi hari ini dia sudah hidup, kalau dia sudah mengajar 5 tahun, dia sudah menghasilkan 5 angkatan. Dan hari ini secara real terjadi di Papua. Begitu. Nomor 5, apakah pemerintah daerah mempunyai basis data? Saya pikir sudah ada, itu Dapodik, jadi kita tidak perlu ulang. Nomor 6, apakah pemerintah daerah selama ini melakukan koordinasi dengan pemerintah tentang P3K secara keseluruhan? Ini berjalan baik. Saya baru menjadi kepala dinas 1 tahun 2 bulan di Provinsi Papua. Dan pertama yang kita lakukan adalah koordinasi dengan semua kabupaten kota. Bagian-bagian mana yang diambil oleh kota dan kabupaten, bagian-bagian mana yang diambil oleh kami. Dan selama ini juga cukup baik hubungan komunikasi dengan kami, dengan Dirjen, khususnya Dirjen GTK. Saya sudah 2 kali bertemu dan banyak hal yang sudah kita sampaikan. Dan biasanya diskusi sedikit lengkap. Selain diskusi
SMA, SMK, tapi kami juga diskusi tentang SD, SMP, tapi juga perguruan tinggi yang sering kita lakukan. Kemudian, apakah pemerintah mendapat informasi tentang kebijakan penganggaran P3K? Ini yang saya pikir sama dengan Bapak Gubernur. Kami di Papua menginginkan itu adalah jangan ganggu uang daerah, tapi tolong Bapak-bapak di komisi intervensi ke Kementerian Keuangan, lalu kita dibantu langsung dari pusat. Karena kami punya angka P3K yang kami usulkan juga tidak banyak, Pak. Papua itu kecil. Karena itu tolong kami di bagian-bagian itu, begitu. Terakhir, apakah fasilitas GTK untuk penyandang cacat dalam skema pengangkatan GTK melalui disiapkan? Kita tidak siapkan. Selama ini pengangkatan guru itu kita gabung, dia gabung saya dalam pengangkatan ASN secara umum, begitu. Hari ini dokumen yang kami bawa itu pengusulan P3K yang kita harap mendapat penggajian dari pusat itu sebanyak 1.400 orang. Kemudian honor murni itu 3.527 orang. Bapak Ketua Komisi yang terhormat dan semua anggota komisi, kami tahun lalu keluar Inpres nomor 9 tahun 2019 tentang percepatan Papua dan Papua Barat yang dipimpin oleh Wakil Presiden secara langsung. Dan Inpres ini berlaku hanya 4 tahun. Dia akan berakhir. Karena itu dalam beberapa diskusi kami dengan teman-teman eksekutif di pusat, tapi hari ini diskusi itu juga kami ingin menyampaikan kepada Komisi 10, khususnya Panja, bahwa kalau waktu Inpres 9 tentang percepatan Papua dan Papua Barat hanya 4 tahun, maka sebenarnya ketika Papua mengusulkan sesuatu untuk percepatan pendidikan, percepatan pembangunan, harusnya jangan ditawar. Saya kasih contoh begini, pendidikan di Papua itu kita 57 atau 60 indikator kami tertinggal dengan daerah Jawa, 60 indikator. Satu indikator adalah guru. Ini guru kan tidak banyak nih Pak, 3.000 ini sangat kecil sekali. Harusnya tuh dengan Inpres, kekuatan Inpres nomor 9 2019, BIM salah BIM 4.000 diterima. Jadi tidak boleh tawar. Kalau tawar lagi masih ada masalah lain. Karena kita belum bicara lagi tentang sarana prasarana, kita belum bicara lagi tentang keamanan yang mengganggu pendidikan di Papua, kita belum bicara lagi tentang lingkungan sosial, kita belum bicara tentang kemiskinan. 60 indikator. Karena itu tolong indikator-indikator ini satu-satu kita tuntaskan. Jangan kita tawar sehingga akhirnya kalau tawar tetap dia seperti spot-spot. Selesaikan satu, tapi masalahnya sama tetap. Sarana prasarana tapi hanya baru selesai daerah kota, yang lain masih. Belum lagi kita bicara tentang daring. Hari ini di Papua hanya 36% saja yang bisa terima daring dengan baik. 60% lain kita harus offline, begitu. Sementara itu pusat punya program tentang asesmen nasional ini harus kita lakukan. Sedangkan asesmen nasional hanya bisa dilakukan bagi sekolah-sekolah yang sudah pernah melakukan UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Yang lain tidak bisa. Karena kami sangat tergantung kepada jaringan internet. Begitu. Ini baru pasang jaringan, tiba-tiba ada masalah lain lagi. Karena itu dalam beberapa percakapan kami dengan teman-teman di pusat, kemarin kami menyampaikan terima kasih, Kementerian menyiapkan kuota gratis, tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang ada jaringan. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya jaringan? Karena itu kita dorong supaya pusat juga menyiapkan dana untuk pencetak buku-buku secara langsung, tapi juga dana-dana cash yang guru-guru bisa pergi dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang langsung ke anak-anak murid. Saya pikir, ini PowerPoint kami sudah ada, saya juga akan serahkan, ini yang kita sudah siapkan. Next sedikit, secepat saya. 2 menit Pak, izin, 2 menit. Ya ini daring, data daring, next lagi sedikit, next lagi, next lagi, atau salah kah? Atau terlalu cepat? Mungkin salah kah? Kembali mungkin Pak. Ya halaman kedua, ya itu, ya halaman ketiga, ya itu saja yang terakhir presentasi saya, ketiga. Satu lagi yang di bawahnya, ya mungkin di screenshot.
Secara umum Pak, ini kita punya masalah besar yang sedang terjadi di Papua dan kami harap Inpres nomor 9 bisa bantu menyelesaikan permasalahan paling besar ini. Permasalahan yang paling pertama tuh Panja sudah terbentuk, ini sudah luar biasa. Karena itu pemerintah daerah sangat bergantung sekali kepada Bapak Ibu mereka hari ini. Kami sekarang sangat bermohon-mohon, begitu. Untuk ini kita selesaikan masalah guru ini. Karena ini kita baru bicara orangnya Pak. Kita belum bicara mereka punya kehidupan yang lain. Mereka sudah lulus jadi pegawai negeri saja tuh alhamdulillah setengah mati. Tapi kita belum bicara bagaimana di mana mereka tinggal, bagaimana mereka sampai ke tempat kerja, apakah mereka aman atau tidak di sana. Itu kita belum bicara itu. Karena itu masalah guru tolong diselesaikan. Yang kedua sarana prasarana. Hari ini kita punya permasalahan di mana-mana sarana prasarana terjadi. Ada guru-guru saya yang kerjanya tiap hari bawa map Pak. Kalau satu sekolah 5 guru ada, mohon maaf teman-teman Komisi 10 yang di rumah bisa mendengar ini baik karena daerah-daerah bisa mengikuti ini dengan baik. Ada guru saya yang bawa map, lalu dia pergi lobby kalau satu sekolah itu ada 5 guru, nanti satu guru pergi lobby ke Bapak Gubernur, satu lagi lobby ke Kepala Dinas Pendidikan, satu lobby lagi ke DPR, satu lobby kepada siapa lagi yang hanya minta WC atau minta ruang kelas atau minta buku. Lalu mereka tinggalkan sekolah itu. Ini bukan tugas mereka, tapi hari ini mereka ambil alih tugas itu tugas kami. Karena itu sarana prasarana juga termasuk, kalaupun jadi Inpres nomor 9, tolong Komisi 5 sampaikan kepada Ketua Bapak Wakil Presiden, tidak boleh tawar. Kalau kita minta 3 triliun, 3 triliun, selesai. Yang kelima, siswa. Hari ini dengan COVID-19, siswa kami bermasalah banyak Pak. Karena itu ini juga sedang kita selesaikan. Kami sedang terus diskusi tentang peningkatan mutu. Tapi juga masalah lingkungan. Konflik-konflik yang sedang terjadi hari ini, baik konflik antara TNI Polri dengan OPM, tentara dengan masyarakat.